Salah satunya coba kita refleksikan atau kita evaluasi sebelum menentukan target dan juga indikator yang ditetapkan. Coba lihat terlebih dahulu biaya apa yang paling besar di dalam perusahaan kita. Biaya apa saja yang mau kita tekan di dalam perusahaan kita. Nah, ini menjadi bagian yang penting yang coba kita evaluasi. Nah, selain daripada itu, coba lihat juga dari faktor harga. Berapa persen margin yang kita inginkan? Kalau kita bicara tentang biaya atau cost production dan tentu dengan harga jual. Dan ini berhubungan juga dengan bagaimana kita penetapan terkait dengan target marketing. Ya, ini seringkali kita menetapkan sebuah target marketing tetapi tidak didasarkan kepada apa yang menjadi harapan, begitu ya. Atau apa yang menjadi suatu target utama. Seringkali target itu ditetapkan tanpa mempertimbangkan harga yang kita mau berikan itu seperti apa. Apalagi dengan khususnya dengan beberapa poin ya. Misalkan kalau kita di dalam satu perusahaan punya beberapa brand, beberapa kategori, apalagi di beberapa perusahaan yang job order gitu ya. Kalau mass production tentu akan lebih mudah, tapi kalau kita sudah job order tentu kita sudah harus mempertimbangkan kira-kira dari harga yang kita tetapkan marginnya mau berapa nih. Dan ini berhubungan dengan apa? Tentu kalau kita tarik kembali, berapa banyak marketing yang kita miliki, berapa manpower planning yang kita rencanakan, dan kemudian bagaimana akhirnya indikator itu dibagikan sesuai dengan MPP atau sesuai dengan fungsional jabatan yang ada di departemen tersebut. Sebagai contoh, kalau kita bicara di marketing tadi, bayangkan kalau misalkan kita anggap sebagai contoh sederhana saja, 1M target kita, sedangkan marketing kita ada 10 orang, maka otomatis paling gampang yang biasanya dilakukan oleh suatu perusahaan adalah pokoknya berarti target tiap marketing adalah 100 juta gitu ya. Ini contoh sederhana. Tetapi seringkali kita tidak mempertimbangkan juga. Pertanyaannya adalah begini. Apakah satu marketing hanya memang cukup 100 juta? Atau sebenarnya bisa lebih? Nah, ini juga kita perlu pertimbangkan secara faktor internal kita. Secara sisi daripada harga ataupun baik dari harga jual dan margin yang kita mau tetapkan. Ini saya bicara tentang case salah satunya marketing. Selain daripada harga, apalagi kualitas. Kualitas tentu ini berhubungan dengan produksi, berhubungan dengan quality control, gitu ya. Berhubungan juga dengan bagian-bagian secara mulai dari bahan itu masuk, artinya di sini juga gudang berperan di sana. Kemudian bagaimana pada saat nanti outgoing inspection-nya dan sebagainya.